Kita tiba di segmen penghujung atau segmen terakhir, segmen kelima, pemirsa dalam Bukan Perempuan Biasa. Oke, kita kembali ke Laras lagi. Nah, tadi kan suka public speaking, suka matematika. Masih ada nggak sih hobi yang lainnya? Suka masak atau suka makan nih? Dua-duanya. Dua-duanya, iya boleh dijelasin. Iya. Jadi selain modeling dan public speaking, Laras itu juga hobinya dari segi modeling. Karena menurut Laras, sebagai perempuan mungkin kita harus lebih ke menciptakan daya tarik. Kemudian selain public speaking, selain modeling, matematika, Laras juga suka mencoba hal-hal yang baru. Contohnya tuh kayak gimana tuh? Contohnya adalah dengan mencoba event-event yang menarik, seperti Putra-Putri Sulawesi Selatan, seperti dunia perdutaan. Karena mungkin menurut Laras, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran atau mindset untuk mencoba-coba hal yang baru, pasti tidak akan mempunyai niat untuk terjun di dunia pigeon dan perdutaan. Betul. Tetapi itulah salah satu hobi Laras. Laras orangnya suka berinteraksi sosial, suka bersama dengan teman-teman, menggerakkan representatif Sulawesi Selatan. Jadi itu juga termasuk hobi Laras sekarang adalah terjun di dunia pigeon dan perdutaan. Salah satu hobi Suka baru. ikut seminar nggak? Seminar, workshop, dan sejenisnya? Suka nggak? Suka, karena dari seminar dan workshop itu juga kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru kan Kak. Kita dari situlah kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi terbaru untuk kita tuangkan ke dalam program-program yang akan kita jalankan sebagai seorang putri Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya nih, ini kan udah jadi putri Sulawesi Selatan nih. Kalau pengen ke nasional, pengen nembak lomba apa? pengen lomba apa supaya one step level lagi, progress lagi, naik. Pengen duduk di mana gitu? Pengen di pageant apa gitu? Sebenarnya kalau dunia yang lebih ke nasional, pastinya yang pertama adalah Laras mau lanjutin dulu ini gelar yang saat ini yaitu Putri Sulawesi Selatan. Lebih ke Putri Nusantara. Putra-putri Nusantara. Karena selain dari itu mungkin lebih kayak ke berarti mencakup seluruh Indonesia. Kemudian sebagai duta lingkungan juga mungkin Laras ada niat juga untuk melanjutkan ke Duta Lingkungan Indonesia. Jadi sebenarnya kedepannya planningnya adalah hanya untuk melanjutkan gelar-gelar yang Laras dapatkan pada hari ini. Kalau misalnya yang major pageant, pengen apa? Yang major nih, yang major. Sebenarnya pengen apa yang majornya? Mungkin ada sih ketertarikan untuk masuk pigeon yang paling tinggi mungkin di Indonesia adalah Putri Indonesia. Iya. Betul. Tapi sebelum Laras masuk ke dunia seperti itu, Laras mau mengumpulkan prestasi di Sulawesi Selatan dulu. Portofolio ya? Iya, betul. Kemudian bagaimana apa sih gunanya kita juga mengejar semua pigeon kalau dari segi sekolah kita belum selesai. Jadi Putri Indonesia itu mungkin akan kita targetkan kalau sekolah sudah selesai, kuliah Laras sudah selesai dan ada waktu lowong, mungkin Laras akan melirik ke pigeon tersebut. Tapi untuk mendekat ini dan untuk masa depan Laras masih mau fokus ke mementingkan akademik, mementingkan kuliah dan melanjutkan dulu gelar yang Laras amanahkan pada hari ini. Wah, keren. Nah, selama ikut duta-duta nih, mulai dari duta pelajar, Putri Heritage, Putri Sulawesi Selatan dan sebagainya, punya nggak sih sahabat, teman dekat di setiap ajang itu? Dan mereka itu siapa aja? Boleh disebutin dan sapa mereka, boleh nggak? Oke, kalau dibilang teman dekat dari semuanya, semuanya dunia yang seperti ini sebenarnya teman-teman, selain kita mendapatkan pengalaman yang baru, kita juga mendapatkan orang-orang yang sefrekuensi. Mereka itu terkadang jujur kemarin pengalaman pada saat Jaksel pemirsa jujur pada saat kita putra-putri Sulawesi Selatan pada malam terakhir, kami ini yang putri-putrinya itu nangis bareng di kamar. Karena kenapa? Kita ini saling sharing satu sama lain. Mungkin ada yang punya masalah yang satu, sharing sama yang satu, kita juga ikut terharu. Dan 95% kita yang ikut seperti ini terkadang bimbang akan dua hal. Yang pertama mementingkan sekolah, dan yang kedua adalah menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sahabat, semua bisa dibilang sahabat, karena kita semua sefrekuensi dan kita semua mempunyai masalah yang bisa dibilang sama. Kemudian kalau dari setiap pigeon, mereka semua itu sangat akur karena
seperti yang kita ketahui, kalau orang yang mempunyai niat terjun, pastinya mereka secara sadar punya pemikiran yang positif kan Kak. Mereka juga sudah dewasa, mereka juga sudah cerdas. Pastinya berteman dengan orang-orang yang seperti ini sudah sangat nyaman dan membuat kita merasakan rumah yang baru. Jadi kalau bisa dibilang lebih ke sahabat yang spesifik, Laras bilang semuanya sahabat. Karena gimana ya, kita semua ini dalam suatu forum, dalam suatu organisasi sering sekali namanya ketawa sama-sama, nangis sama-sama, karena kita sefrekuensi dan kita menjalani kesibukan yang singkat, sama. sebutin 3 nama orang saja. Silakan, siapa 3 dan orang, siapa? iya. Sebutin 3 dan siapa? Hai. harus. Dari Harus sekian nggak sih? ratus. Iya, sekian ratus orang itu temennya. Gimana 3. ya? 3 aja. Masalahnya ini semua tuh baik. Pilih dan semuanya 3, pilih sama. 3. 3 orang ya. Boleh cewek acak dari ratusan. Siapa yang ada di kepala tuh? Yang ada di mungkin saat ini. Kepala, iya. Siapa? Susah banget ya. Kalau Putri Sulawesi Selatan jujur, tapi Kak ini suruh milih, Putri Sulawesi Selatan itu kan perempuan cuma berapa ya? Cuma ber-6. Sebut langsung. Siapa ya? 3. Mungkin yang paling dewasa Kak Cici. Kak Cici Siapa? paling dewasa Hai, Kak Cici. orangnya. Kemudian yang kedua yang bikin lucu di PPS itu Wulan. Siapa dong? Hai. Dia juga cukup anaknya random dan happy banget. Kemudian kalau dari satunya lagi mungkin kayak Evelyn, dia juga sangat apa ya, orangnya diam-diam tapi menginspirasi. Semua Dan dari PPS? Selain dari 3 orang itu, semuanya adalah sahabatnya Laras. Wah, Cuman semangat. mereka apa ya, yang selalu menjadi penengah dari kita semua, karena mereka ini mempunyai kepribadian yang dewasa. Kemudian dari segi duta pelajar, Laras tidak sebutkan 3 orang karena kita semua adalah sahabat. Laras tidak pilih 3 orang karena Laras anggap semuanya adalah orang-orang terdekat Laras. Wah, terakhir nih, pesan-pesan untuk perempuan di luar sana yang menyaksikan tayangan kita, terutama untuk pemirsa Net TV Sumsel ya yang ada di rumah. Silahkan. Okay, never see hope is small, but look at the effort for hope is very big. Sebagai seorang perempuan, kita harus mempunyai kecantikan dari dalam. Itu yang lebih penting. Bagaimana cara kita untuk mempunyai kepribadian yang lebih memancarkan aura positif. Selain kita aktif di dunia yang kita jalani, kita juga harus dilahirkan sebagai seorang wanita yang melahirkan inovasi-inovasi terbaru. Kemudian Laras juga yakin semua perempuan itu pasti merasakan insecure, tapi seperti yang Laras katakan bahwa jadikan insecure itu sebagai patokan kamu untuk berhasil ke depannya. Laras yakin dan Laras percaya bahwa wanita itu adalah pemegang tahta nomor 1 di dunia. Wow. Karena perempuan itu adalah perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Dan juga Laras mau berterima kasih kepada Elite Modeling School, Laras mau berterima kasih kepada kelas bebas bicara dan semua orang yang berada di belakang-belakang Laras, bahwa semua itu bisa kita laksanakan, semua itu kita bisa jalankan karena ada orang-orang hebat yang berada di belakang Laras. I believe that every young person is agent of change. So let's start the change within ourselves. Oke, tepuk tangan lagi. Terima kasih Laras Kiranti Aulia Umar ya sudah hadir di Net TV dalam program Bukan Perempuan Biasa. Saya selalu pokoknya keep moving forward, selalu berprestasi. Amin. Sampai ketemu. See you next time. See you. Ya, itulah tadi ya sharing atau profil ya diskusi dengan seorang Laras ya, pageant winner dari Sulawesi Selatan, utamanya pemenang Putri Sulawesi Selatan 2023. Akhir kata seluruh kerabat kerja TV Sumsel pamit undur diri. Saya Radias Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.